Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rofandi, pengamat pasar modal. Ya, Pak Rofandi, di segmen ini kita akan coba sampaikan ada beberapa saham yang sudah Anda rekomendasikan dan sudah diberikan juga untuk redaksi. Di antaranya ada Antam, kemudian Telkom, BTPS, dan juga PTBA. Coba kita ulas satu persatu. Antam dulu nih, apa sih yang mendasari Anda merekomendasikan Aneka Tambang? Iya, tadi dibilangin bahwa ini saham yang salah satu yang tertinggal di antara sektornya ya. Karena kan saham Antam ini saham-saham mining atau pertambangan, ini di mana yang lain sudah naik, namun Antam masih bergerak perlahan untuk naik. Dan kedua kita lihat malah 3 hari kemarin ini malah mengalami pelemahan. Ini kesempatan untuk investor untuk masuk, dan saya lihat ada potensi untuk minggu ini untuk Antam untuk kembali naik ke atas. Oke, tren untuk naik lagi ke atas. Berarti dengan pelemahan yang terjadi, Pak Rofandi, Anda melihat the best entry untuk besok itu bagaimana? Pada saat opening market atau kita tunggu konfirmasi di support misalnya? Support di 24, cuman saya lihat ya kalau top loss ini 2370 itu juga bisa aja. Namun besok ini kemungkinan kan indeksnya lihat masih akan bergerak pelan lagi nih. Dan kalau memang dia turun ke bawah, bisa masuk ke bawah di daerah 24 atau 2370. Jadi untuk Antam bisa mungkin menunggu dekat-dekat support, karena kan dia pergerakannya selalu ada pelemahan dulu untuk Antam ini. Baik, buy on weakness berarti ya, Pak Rofandi? Ya, dengan range tipis. Baik, itu dia untuk Antam dengan peluang tadi sudah disampaikan 2630 ya, Pak Rofandi? 2630 betul. Baik, lantas ke Telkom bagaimana? Yang hari ini sedang turunnya lumayan Pak, 2,33%. Iya, kalau Telkom wajar sih kalau dia mengalami pelemahan, karena kan dia kemarin naik terus. Naik luar biasa Pak. All time high juga untuk Telkom, jadi wajar kalau terjadi koreksi. 3720 saya lihat supportnya lumayan kuat, jadi saya rasa dia akan coba ke area sana untuk Telkom, dan targetnya weekly ini di 3920, dan saya rasa untuk Telkom akan tidak susah untuk mencapai target tersebut. Oke, jadi ini sama kondisinya buy on weakness begitu ya? Ya, kalau untuk Telkom saya rasa sih mungkin bisa langsung open juga bisa buy. Namun biasanya dia kalau lihat dalam 15 menit terakhir pertama tuh Telkom itu naikin tinggi, namun pelan-pelan akan koreksi baru naik lagi, biasa seperti itu. Jadi Telkom kalau mau langsung beli pun masih bisa, karena kan dia akan potensi naik lagi. Oke, jadi kalaupun ada pelemahan ya nggak masalah, nanti pun ada peluang lagi untuk dia rebound begitu ya, berarti kalau masuk di Telkom. Betul. Oke, lanjut ke BTPS-nya nih, yang hari ini juga turun 2,81%. Ya, dan sekarang untuk Black Marble juga lumayan gede untuk BTPS. Jadi saya lihat nih untuk BTPS ada potensi pelemahan besok, jadi mungkin dia akan koreksi dulu. Namun untuk jangka minggu ini BTPS ada target ke 4100. Jadi ya bisa untuk buy on weakness untuk BTPS. Kita lihat volume juga ketika pelemahan walaupun besar seperti ini, range jauh seperti ini, namun volume tidak terlalu besar dibandingkan rata-ratanya. Oke, itu dia. Berarti ada peluang ke 4100 di tengah pelemahan dari BTPS, bisa cicil beli sampai menuju support di 3730 ya, Pak Rofandi. Betul, 3730. Oke, lanjut ke PTBA-nya ini. Bagaimana PTBA? Ya, kalau PTBA ini saya lihat buy on weakness dikarenakan ada gap di bawah, dan saya lihat 2650 ini akan tes di sana untuk PTBA. Namun untuk kenapa saya rekomendasikan, karena kan dalam pelemahan kemarin ini, dalam 2 hari Jumat kemarin ini lumayan jauh, namun terjadi pembalikan arah ke buy candle, terlihat bahwasanya dia akan kembali lagi ke atas untuk PTBA. Mungkin hari ini pelemahan, namun besok atau tanggal 1 minggu ini dia akan sampai ke 3.000 untuk PTBA ya. Bisa sampai dengan peluang 3.000 ya? Untuk PTBA ya. Oke. Dan hari ini sedang naik 2,62% ini Pak Rofandi. Anda melihat untuk entry levelnya apakah kita tetap bisa kejar atau bagaimana sampai menuju 3.000? Saya rasa dia akan coba ke bawah dulu, karena kan untuk PTBA ini ada gap memang, walaupun dia naiknya lumayan tinggi, tapi kan posisinya di bawah opennya. Oke. Jadi walaupun terlihat bahwa ada promosi beberapa indikator tembus kalau saya lihat ini, namun gap di bawah ini masih mengkhawatirkan, jadi akan coba ke bawah saya lihat untuk minggu ini. Baik, itu dia beberapa saham yang direkomendasikan hari ini untuk perdagangan esok hari. Antam, Telkom, BTPS, dan juga PTBA. Pilihan investasi
kembali kami serahkan kepada pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Rofandi, kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari beberapa pemirsa ini. Dari Denpasar, Bali kali ini ada Pak Hadi. Selamat sore Pak Hadi. Sampai dengan akhir bulan ditanyakan pergerakan Unilever ini Pak Rofandi. Bagaimana untuk Unilever? Akhir bulan Oktober ini ya. Yes. Artinya beberapa minggu ini lagi ya. Nggak lama lagi. Namun kalau kita lihat Unilever jangka panjang dia downtrend. Oke. Mulai Oktober ini memang mengalami kenaikan lumayan tinggi, namun pelemahan kemarin ini dalam kita lihat by bar itu ada sekitar 6 bar dan ini semuanya black semua, menunjukkan bahwasannya pelemahannya lumayan signifikan dan tembus beberapa support, MA juga tembus. Jadi untuk akhir bulan ini saya lihat ada potensi pelemahan masih lanjut. Mungkin akan 2 bar naik, namun selebihnya akan mengalami pelemahan kembali, akan turun lagi untuk Unilever. Oke, turun kemana? Kalau kita lihat dari pergerakan hari ini yang minusnya cukup dalam, 5,57% nih Pak Rofandi di 4580. Hampir 6% dan itu juga volume juga net sale-nya lumayan tinggi di atas rata-rata. Oke. Kalau kita perhatikan target supportnya di mana saya lihat 4.300 dia akan potensi ke sana. 4.300 ya. Berarti ada peluang 4.300 tembus. Dia ada potensi lagi ke 3.800. Jadi Unilever ini agak susah untuk disimpan saat ini. Baik, jadi lebih cenderung akan turun terus ya Pak ya, ke 4.300 tadi. Ini jangka panjangnya untuk sampai akhir bulan ini ya. Oke, jadi kalaupun misalnya sudah punya posisi, better diapain ini Sell Pak? dulu. Oh, oke. Sell on strength kah? Atau bagaimana? Saya rasa sih long strength itu masih bisa ya, karena kan dia jika kenaikan bisa dijual dulu. Namun jika memang waktunya nggak sempat, sell dulu deh mas. Iya. Ini pilihan cukup sulit ya terkait dengan Unilever dengan pergerakan support di 4.300 kalau tembus ke 3.800. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya, ada resisten nggak nanti pada saat pullback kemana? Ke 4790 atau 48 ini tipis ya saya rasa untuk Unilever ya. Jadi mungkin akan kenaikan sebentar ke 48, namun saya rasa dia akan turun lagi kembali ke bawah untuk Unilever. Waduh, berarti trennya memang lagi turun ya, karena Anda bilang tadi long term ini masih downtrend untuk Unilever. Betul, long termnya downtrendnya memang kuat. Oke. Baik, itu dia untuk Pak Hadi di Denpasar, Bali, kepemilikan dari Unilever. Demikian juga untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tony di Jakarta Barat. Selamat sore, juga Unilever yang ditanyakan. Jadi downtrend ini Pak Tony dan juga Pak Hadi untuk Unilevernya untuk long term dengan support 4.300 sampai dengan bawahnya lagi kalau tembus ya itu 3.800 meskipun ada resisten sampai dengan 4.700-an saja. Itu dia untuk Pak Tony di Jakbar. Nah, Pak Tony juga menanyakan Bank BRI nih Pak Rofandi. Seberapa menarik BRI yang hari ini juga turun 2,27%? Untuk BRI ini masih menarik ya. Karena kan perbankan ini lumayan besar dan juga volumenya lumayan pengaruh ISG. Kenaikan dari mulai akhir September kemarin ini juga masih berlanjut. Memang 4 hari terakhir ini saya lihat pelemahan, saya rasa itu wajar saja. Oke. Dan untuk jangka ke depannya dia akan kembali lagi ke uptrend. Masih support uptrend. Untuk BBRI saya lihat di 4230 atau 4250 ini untuk BBRI, targetnya ke 4450 untuk BBRI minggu ini. Baik, jadi kalau mau entry boleh nggak Pak Rofandi? Boleh entry di daerah bawah di 42 atau 4250 itu untuk BBRI. Jadi mungkin turun 3 poin besok atau 4 poin bisa masuk untuk target ke depannya. Baik, itu dia untuk entry level di Bank BRI. Tadi kalau Unilever juga ditanyakan Pak Tony, kalau mau entry itu juga boleh. Kita tunggu saja di supportnya tadi di antara 4.300 atau nunggu saja di 3.800. Saya nggak rekomendasikan untuk masuk sih untuk entry itu. Kalau masuk ya bisa sih, hanya cuman tipis. Iya. Jadi sebaiknya mungkin ini netral dulu saja ya. Kalau mau entry ya, itu dia untuk Unilevernya. Ini juga sekaligus menjawab banyak sekali yang menanyakan Unilever. Ini Pak dari Ibu Jenny di Jakarta Barat yang menanyakan Unilever. Tapi Ibu Jenny sudah punya posisi di 5.300 ini Pak Rofandi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, berarti artinya udah potensi stok ini potensial loss ya untuk Unilever untuk saat ini ya. Iya. Namun
kalau saya lihat jangka panjang nih Bu. Jadi memang potensinya dia akan downtrend. Mungkin besok ini akan coba ke 47 atau 48. Namun saya rasa dia akan kembali ke bawah, itu dia yang jadi masalah. Jadi kalau memang mau sih bisa direlasikan stop loss-nya atau jualnya, walaupun bisa masuk ke sektor yang lain. Wow, jadi cut loss begitu bisa menjadi pilihan? Betul. Kalau emang harusnya cut loss, sebaiknya cut loss. Wow, karena ini downtrendnya untuk jangka panjang begitu ya menurut Anda Pak Rofandi? Iya, untuk menoleh ke arah. Oke, itu dia untuk Ibu Jenny di Jakarta Barat ya, pilihan yang cukup sulit karena sudah punya posisi di 5.300 untuk Unilevernya. Tapi pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada Anda. Pak Rofandi.